Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ketiga ini kita akan berbicara tentang sejarah penelitian keperawatan dan perkembangannya. Silakan disimak videonya. Sejarah penelitian keperawatan dan perkembangannya. Pada bab ini, tujuan pembelajaran, mahasiswa dapat mengetahui tujuan riset keperawatan. Yang kedua, mahasiswa mampu mengetahui sejarah perkembangan riset keperawatan. Yang ketiga, mengetahui keperawatan sebagai seni dan ilmu. Yang keempat, mahasiswa mengetahui perkembangan penelitian keperawatan. Yang kelima, mahasiswa dapat mengetahui lembaga penelitian keperawatan. Dan yang keenam, mahasiswa mampu memahami peran perawat dalam penelitian. Baik, kita lihat slide pertama. Perkembangan penelitian dalam keperawatan. Perawat merupakan tenaga profesional kesehatan yang paling dekat dengan pasien. Nah, tugasnya adalah memberikan pelayanan prima dan terbaru untuk pasien dalam bentuk asuhan perawatan. Posisinya sebagai rekan dokter dalam memberikan pelayanan dan pada pasien, ini membutuhkan peningkatan keterampilan dan pengetahuan. Perawat juga dituntut untuk bisa memberikan inovasi dalam pelayanan tanpa mengabaikan dan membahayakan kebutuhan pelayanan kesehatan. Tentu, penelitian keperawatan menjadi perlu ketika trial and error. Ya, trial and error menjadi pilihan untuk mendapatkan bentuk asuhan perawatan yang lebih maksimal dan tepat. Nah, adanya penelitian keperawatan memungkinkan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul saat perawat melakukan praktek. Selain itu, juga dapat memberikan data berupa catatan efektif pemberian asuhan perawatan terhadap pasien. Nah, hal-hal yang terukur dan terbukti maju dalam pelaksanaan penelitian keperawatan menjadi modal kepercayaan diri perawat dalam melakukan asuhan keperawatan. Sejarah penelitian keperawatan menurut Pollitt and Beck 2012 ini bermula saat Florence Nightingale pada tahun 1859 sampai 1969 menekankan pentingnya observasi yang hati-hati dalam perawatan pasien. Dalam buku klasiknya di Florence Nightingale ini, dia menulis buku klasiknya dengan judul Notes on Nursing. Nah, Florence ini memulai penelitian dari sisi kesehatan fisik dan emosional seseorang. Analisanya yang terkenal hingga kini adalah faktor yang mempengaruhi angka kematian tentara dalam perang Crimea. Sejak itulah bibit-bibit penelitian mulai merangkak dan berkembang. Kita lihat pada penelitian keperawatan muncul sejalan dengan perkembangan perawatan sebagai ilmu. Pada tahun 1923, sebuah laporan tentang pentingnya peningkatan kapasitas tenaga keperawatan muncul. Laporan yang ditulis oleh Gottmart memunculkan sebuah usulan pokok untuk memberikan pendidikan formal kepada para perawat, pelatihan lanjut, dan penguatan materi keperawatan. Nah, kemudian 25 tahun kemudian, sebuah penelitian muncul dalam laporan Brown. Nah, Brown menganggap dari sebuah perkembangan pendidikan perawat yang dibangun berdasarkan pemikiran Gottmart, Brown melakukan penelitian tentang isu pendidikan dan pelayanan keperawatan. Penelitiannya berkembang pada satu sistem untuk klasifikasi dan akreditasi sekolah-sekolah yang dimaksud adalah sekolah-sekolah perawat. Nah, si Brown ini menantang penyelenggara pendidikan dan peserta pendidikan perawatan untuk bisa mengembangkan mekanisme pelaporan hasil-hasil penelitian dan membentuk perwakilan yang mendukung dan membimbing usaha penelitian keperawatan. Nah, perkembangan saat ini
perkembangan penelitian saat ini berkembang menjadi seni dan ilmu keperawatan. Pada praktek keperawatan tidak bisa hanya dengan mengandalkan ilmu keperawatan. Para perawat harus memiliki seni dalam merawat individu yang mengalami gangguan kesehatan. Menurut Oxford American Dictionary tahun 1980 dikatakan bahwa keperawatan sebagai suatu seni berarti keterampilan praktik diperoleh melalui pengalaman atau pengawasan. Oke. Kemudian kita lihat di sini bahwa keperawatan sebagai seni dan ilmu bisa jadi keduanya saling mempengaruhi. Ya, keduanya saling mempengaruhi dalam tata laksana asuhan. Namun dalam setiap tindakan perawat harus berdasarkan penelitian sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Nah, perawat harus dapat membedakan antara seni dan ilmu. Seni muncul karena pengalaman seorang perawat dalam melakukan asuhan. Sementara ilmu dapat digali dan dibentuk melalui berbagai metode. Nah, pelibatan intuisi, pendekatan pemecahan masalah, menggunakan alasan logis, pengalaman dan penyelidikan ilmiah, ini merupakan cara yang dapat digunakan untuk menggali ilmu baru dalam praktek perawatan. Penyelidikan ilmiah sendiri ini merupakan cara untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menjabarkan teori-teori yang sudah ada untuk menyelesaikan masalah dalam praktek keperawatan. Kita lihat di sini yang dimaksud dengan seni dan keperawatan sebagai ilmu. Jadi keperawatan sebagai seni, inti dan esensi perawatan adalah interaksi interpersonal. Jadi kemampuan dalam memberikan asuhan keperawatan atau caring dipengaruhi oleh kemampuan mengekspresikan diri, karena keperawatan bukan hanya suatu teknik terapi proses yang berhubungan dengan jiwa, pikiran, dan imajinasi. Ekspresi merupakan elemen dari seni, dan seni atau kemampuan ekspresi diri merupakan hal penting dalam mengembangkan kemampuan seseorang sebagai sesuatu yang unik. Intuisi keperawatan harus diidentifikasi dan didukung sebagai seni dalam keperawatan. Lalu bagaimana keperawatan sebagai ilmu? Ilmu keperawatan merupakan suatu disiplin ilmu yang memiliki body of knowledge yang akan selalu berkembang. Nah, proses perkembangan ilmu keperawatan adalah salah satunya melalui riset keperawatan. Keperawatan sebagai ilmu memiliki objek formal dan material, yaitu memiliki cara pandang pada respon manusia dasar terhadap masalah kesehatan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, dan bahasa yang disusun secara sistematis dan menggunakan metode ilmiah. Itulah perbedaan antara keperawatan sebagai seni dan keperawatan sebagai ilmu. Sementara di dalam riset ada menggunakan dua metode dalam penyelidikan, yaitu metode kuantitatif dan metode kualitatif. Nah, sesuai dengan perkembangannya, penyelidikan ilmiah dalam keperawatan selalu menekankan daya observasi objek oleh peneliti dengan panca indera dan menganalisis hasil pengamatan terhadap populasi. Cara tradisional ini disebut dengan penelitian kuantitatif. Jadi kuantitatif daya observasi objektif, dan ini bersifat tradisional. Sementara perawat bekerja untuk manusia dan juga bersinggungan dengan lingkungan, kesehatan, serta keperawatan itu sendiri memerlukan pengalaman khusus. Nah, pengalaman khusus yang berarti dan mampu digunakan untuk kemajuan keilmuan perawatan dapat digali dengan menggunakan metode kualitatif. Jadi penyelidikan ilmiah dengan metode kualitatif ini menekankan subjektivitas dan arti pengalaman individu. Nah, ada 4 area
di dalam penyelidikan penelitiannya, area-area yang dapat digunakan untuk melakukan penyelidikan sehingga terbangun pengetahuan baru dalam keperawatan. Ini menurut Fawcett. Ya, jadi yang pertama adalah pengetahuan ilmiah, yaitu perkembangan pengetahuan perawatan yang sifatnya faktual dan digunakan untuk menggambarkan, menjelaskan, dan meramalkan. Pengetahuan ini meliputi metode-metode kuantitatif dan kualitatif. Yang kedua, pengetahuan etika, yaitu perkembangan pengetahuan yang menggambarkan nilai-nilai perawat dan metode-metode menganalisa dan menyelesaikan dilema etika. Yang ketiga, pengetahuan estetika, yaitu perkembangan pengetahuan yang berfokus pada seni keperawatan. Yang keempat, pengetahuan tentang penggunaan diri secara terapeutik, yaitu perkembangan pengetahuan yang memperhatikan kemampuan perawat untuk menggunakan diri sendiri secara terapeutik untuk berinteraksi melalui suatu cara wajar dengan pasien. Nah, di era sekarang, tuntutan terhadap perawat adalah mampu melakukan penyelidikan ilmiah dalam proses asuhan perawatan. Perawat sebagai tenaga profesional yang merupakan rekanan dari dokter dalam tata laksana masalah kesehatan harus mampu melakukan observasi ilmiah terhadap tingkah laku, kejadian-kejadian, dan atau benda-benda secara sistematis. Penelitian keperawatan adalah proses pemeriksaan dan penjelasan secara sistematis terhadap hasil observasi permasalahan sehingga memberikan harapan yang bisa dilakukan untuk sebuah perkembangan ilmu keperawatan. Jadi perawat sebagai peneliti wajib mengetahui batasan-batasan kajian keperawatan. Penelitian harus dapat memberikan batasan-batasan agar parameter-parameter dapat dibentuk dari perkembangan konsep dan keilmuan. Berbagai model dan teori yang berkembang dalam dunia keperawatan menunjukkan bahwa batasan-batasan kajian keperawatan mencakup manusia, lingkungan, kesehatan, dan perawatan. Penelitian keperawatan terus berkembang sebagai seni dan ilmu. Nah, perawat harus sadar bahwa kondisi ini sangat memungkinkan kajian keperawatan selalu berhubungan dan menjadi irisan disiplin ilmu lain. Perawat juga harus lebih teliti dalam memecahkan masalah yang dihadapinya. Penelitian keperawatan adalah proses pemeriksaan dan penjelasan secara sistematis terhadap hasil observasi permasalahan sehingga memberikan harapan yang bisa dilakukan untuk sebuah perkembangan ilmu keperawatan. Kegiatan penelitian tidak hanya sekedar menyelesaikan suatu masalah, namun bagaimana seorang peneliti mampu mendeskripsikan sebuah maksud dan tujuan diadakan penelitian. Perawat harus mampu mengidentifikasi dan memahami pengetahuan yang relevan dengan pasien dan pengalaman kesehatannya. Hal inilah yang dimaksud dengan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian yaitu perawat melakukan kegiatan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan keperawatan yang unik guna meningkatkan asuhan keperawatan yang dapat diterima pasien-pasiennya. Oke, kita lihat peran perawat sebagai peneliti. Kasih edit dulu, edit. Perawat sebagai peneliti. Peran sebagai seorang profesi merupakan ujung tombak perkembangan ilmu perawatan itu sendiri. Nah, penelitian menjadi salah satu sarana untuk melakukan pengembangan keilmuan keperawatan. Maka perawat harus menguasai beberapa hal yang berkaitan dengan penelitian. Perawat harus mampu mempertanggungjawabkan penelitiannya, mengetahui peran dalam penelitian, dan menentukan strategi pelaksanaan tanggung jawab penelitian. Yang kedua, tinggi harapan profesi perawat kepada para lulusan perawat untuk berpartisipasi dalam penelitian. Utamanya ini berpusat pada sebagai konsumer.
Peneliti dengan bertanggung jawab untuk menyusun, melakukan replikasi, dan mengumpulkan data. Lain hal dengan diploma perawat, lebih pada peran mereka untuk menghargai penelitian, melakukan pengumpulan data, dan mengidentifikasi secara aktif masalah yang dibutuhkan dalam kajian oleh peneliti. Nah, kemudian masyarakat memiliki posisi sebagai pemberi tanggung jawab kepada perawat saat melakukan penelitian. Di sini tanggung jawab itu berupa asuhan perawatan individu yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Harapan sosial yang mutlak yaitu bahwa penelitian yang dilakukan untuk meningkatkan keperawatan bekerja sama dengan lintas profesi dalam melaksanakan penelitian dalam ilmu keperawatan itu biasanya terjadi. Nah, hal ini untuk menghasilkan penelitian yang benar-benar objektif dan dapat memberikan hasil temuan yang ilmiah. Perawat sangat berkaitan erat dengan manusia dan lingkungan, sehingga ilmu psikologi dan kedokteran amatlah dekat dengan kegiatan penelitian yang dilakukannya. Kerjasama dan kolaborasi dalam penelitian keperawatan ini membantu mencetuskan ilmu keperawatan dalam berpartisipasi pada proyek antar ilmu disiplin atau disiplin ilmu dalam penyelidikan keperawatan yang independen. Posisi perawat sebagai garda depan dalam pelayanan kesehatan memberikan peluang luas ya untuk berpartisipasi dalam proyek penelitian klinis. Selain sebagai staf dalam institusi. Nah, sebuah hal biasa bagi perawat dalam membantu para ahli farmasi, dokter, atau tenaga profesi kesehatan lain untuk terlibat dalam penyelidikan klinis. Kadang-kadang perawat juga perlu terlibat dalam penelitian disiplin lain untuk menegakkan persepsi penelitian. Perawat juga memiliki kebutuhan pengetahuan baru dalam bidangnya. Namun keterlibatan perawat dalam penelitian tidak dapat dilakukan secara paksa. Jadi ada prasyarat melakukan penelitian untuk syarat bekerja juga tidak boleh dilakukan berdasarkan keputusan American Nursing Association pada tahun 1985. Nah, keterlibatan perawat dalam penelitian sebaiknya meliputi mata rantai atau hubungan dengan komite persetujuan penelitian yang membuat keputusan, seperti halnya input dalam keputusan mengenai jalannya kajian dan evaluasi. Kemudian pedoman penelitian juga sudah diatur oleh lembaga penelitian keperawatan secara internasional. Kemudian kita lihat tujuan akhir dalam sebuah penelitian keperawatan adalah untuk meningkatkan praktek keperawatan. Nah, peran reviewer penelitian ini akan membantu perawat dalam mengukur kebermanfaatan dari hasil penelitiannya. Reviewer penelitian sebaiknya juga seorang perawat yang memiliki kemampuan dalam peninjauan dan evaluasi penyelidikan penelitian. Kemampuan yang harus dimiliki antara lain tentang tinjauan ulang penelitian dan kritik penelitian. Keduanya adalah aktivitas kritik yang berbeda dengan dalam sebuah penelitian. Sementara tinjauan penelitian merupakan proses meringkas seluruh pokok dan ciri dari suatu hasil penelitian tanpa membuat suatu keputusan baik atau buruk pada suatu hasil penelitian dengan tujuan mengetahui ciri dari hasil riset. Kemudian kalau kritik penelitian adalah proses meringkas komponen pokok sebuah kajian dengan meliputi proses pertimbangan yang masak mengenai proses pembuatan suatu keputusan, mengenai kualitas dan manfaat kajian dengan kriteria tertentu. Tujuan dari kritik untuk membantu peneliti menyelenggarakan kajian selanjutnya dalam bidang penelitian dan juga membantu konsumen lainnya dalam membuat suatu keputusan tentang manfaat dari temuan. Kemudian selain itu ada yang namanya etika dalam keperawatan. Etika merupakan peraturan atau norma acuan bagi seseorang dalam bertindak berkaitan dengan nilai baik dan buruk yang dilakukan oleh seorang dan merupakan suatu kewajiban serta tanggung jawab moral. Sekian dan terima kasih. Untuk selanjutnya mahasiswa dapat mengisi link pada deskripsi di bawah ini sebagai tugas
individu